Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Ah, botol ini? Mungkinkah itu dia? Sedangkan di luar, mereka sedang menunggu hasil dari laporan pelayan Dr. Lee. Tuan Meng, terima kasih karena telah membuat masalah dan membiarkan tuan mudaku menangani hal ini. Tunggulah, kami punya relasi dengan pemerintah di tempat ini. Wah, kau hanya mempersulit kondisimu dengan kejadian ini. Selamat untukmu, ucap pengawal tuan muda Hai dengan percaya diri. Saudaraku, tidak terlambat untuk meminta maaf sekarang. Biarkan diriku berlutut agar mereka mengampuni kita. Kita masih dapat selamat, ucap Changming. Bagaimana dengan selanjutnya? Dan seterusnya. Berapa lama kau akan terus mengikuti apa yang orang katakan? Tak perlu khawatir. Jika kau ingin meminta maaf, katakan langsung kepada Dr. Lee. Bersabarlah saudaraku, ucap Chang Ji. Siapa yang sudah berani lancang terhadap sang dokter? Katakan, siapa pria itu? Teriak tuan muda Hai yang keluar dari dalam kediaman Dr. Lee. Pengawal tuan muda Hai mengatakan, jika pria yang telah lancang kepada Dr. Lee adalah putra sulung dari keluarga Meng. Kemudian, tuan muda Hai mendatangi Chang Ji dan menyuruhnya untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Dr. Lee. Dan bila Chang Ji melakukannya, tuan muda Hai akan memaafkan semua tindakan Chang Ji. Aku sedikit penasaran padamu. Ini adalah pondok Dr. Lee. Kenapa kau yang berbicara di sini? Apa kau mewakili dirinya? Ucap Chang Ji. Sang dokter punya urusan yang penting sekarang. Aku kemari untuk mewakili dirinya, karena dia tak punya waktu untuk penipu seperti dirimu, ucap tuan muda Hai. Chang Ji mendapatkan poin, namun cucu terkejut karena Chang Ji mendapatkan 0,5 poin. Dia merasa pernah mengalami hal itu sebelumnya. Oh, jadi begitu. Kau memang masuk akal. Oke, aku paham. Tapi, coba lihat di sebelah sana. Bukankah itu Dr. Lee? Sepertinya, sang dokter jenius sudah keluar. Dia terlihat tidak sibuk sama sekali, ucap Chang Ji dengan santainya. Dan ternyata benar, Dr. Lee keluar dari dalam pondoknya. Orang-orang di sana langsung membicarakan atas keluarnya Dr. Lee. Mereka menduga Dr. Lee keluar karena dia marah atas apa yang Chang Ji katakan. Dr. Lee, kenapa kamu keluar? Bukankah kau tak punya urusan dengan si pembuat masalah ini? Aku dapat menangani masalah ini sendiri, ucap tuan muda Hai. Namun Dr. Lee hanya mengabaikan tuan muda Hai. Dia berlari melewati tuan muda Hai dan menuju ke tempat Chang Ji. Setelah sampai di hadapan Chang Ji, Dr. Lee menanyakan apakah benar orang yang di hadapannya itu adalah benar-benar Chang Ji yang dia kenal. Lama tak jumpa Dr. Lee. Apakah aku merepotkan dirimu? Hanya cara ini yang bisa kulakukan agar bisa bertemu denganmu. Aku berharap kau memaklumi hal ini dan melihat langsung kondisi ayahku. Bisakah kau memaafkanku sayang? Ucap Chang Ji dengan suasana yang sangat romantis.
Orang-orang lagi-lagi dibuat kena mental setelah melihat adegan romantis yang dilakukan oleh Chang Ji dan Dr. Lee. Bahkan Chang Min pun terlihat sangat bahagia. Dia berkata, "Hah, sayang? Apa saudaraku punya hubungan dekat dengan Dr. Lee? Saudaraku sangat keren. Bagus, dengan ini ayah akan terselamatkan. Jangan tertipu dengan pria tersebut, Dr. Lee. Pria itu adalah pria yang sudah berkata kasar dengan dirimu sebelumnya. Orang itu yang sudah menfitnah dirimu. Dia berkata bahwa obat darimu tidak manjur. Dialah orang yang sudah merusak reputasi dan nama baikmu, dokter," ucap pengawal Tuan Muda Hai. Chang Ming kesal. Dia membela Chang Ji. Katanya, walaupun saudaranya tidak melakukannya, dia tidak bermaksud untuk menyudutkan Dr. Lee sama sekali. Chang Ming menyuruh orang itu untuk diam. Dan saat dia sudah kembali ke rumah, dia akan mengadukan pengawal itu kepada ibunya. Kemudian, Dr. Lee benar-benar menanyakan kepada Chang Ji, apakah obat itu sama sekali tidak manjur. Sembari tersenyum, Chang Ji mengatakan kalau dia tidak berbohong. Chang Ji mengatakan kalau obat itu tidak akan manjur karena Chang Ji saat ini sedang tidak sakit apapun. Jadi, obatnya tidak akan berguna untuknya. "Apa maksud dari kata-katamu? Itu pasti sebuah sarkas," ucap pengawal Tuan Muda Hai. "Diam! Tidak cukupkah kau mempermalukan dirimu? Dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Masalah ini sudah selesai. Aku punya urusan yang lebih penting sekarang," teriak Tuan Muda Hai yang memarahi pengawalnya. Dalam hati Tuan Muda Hai, "Aku sudah salah menilai dirinya, tapi itu tak akan jadi masalah. Tidak seperti dirinya, aku punya tujuan yang jelas untuk bertemu dengan Dr. Lee." Saat Tuan Muda Hai sedang memikirkan rencananya, tiba-tiba Dr. Lee, Chang Ji, dan Chang Ming pergi meninggalkan mereka. Tuan Muda Hai menanyakan kemana Dr. Lee akan pergi. Kemudian Dr. Lee menanyakan, kenapa Tuan Muda Hai masih ada di sana. Tuan Muda Hai mengatakan jika dia di sana karena Dr. Lee meminta bantuannya untuk mencari seseorang. Dan Tuan Muda Hai yakin dia dapat membantunya. Maka dia akan membicarakan semua itu nanti di dalam pondok. "Itu tidak perlu. Orang yang aku cari adalah Meng Chang Ji. Bukankah pemerintah sudah menyebutkan hal tersebut? Karena orang yang saya cari sudah di sini, jadi saya tidak membutuhkan bantuan Anda lagi. Selamat tinggal. Semoga selamat di perjalanan," ucap Dr. Lee. Mendengar ucapan dari Dr. Lee, Tuan Muda Hai langsung kena mental. Hatinya langsung hancur seketika. Chang Ji mengatakan kepada cucu kalau hati Tuan Muda Hai pasti sudah hancur berkeping-keping. Dia yakin kalau Tuan Muda Hai tidak membaca dulu perintah yang diberikan. Cucu mengatakan jika sifat Chang Ji sangatlah buruk. Katanya, Chang Ji adalah pria yang sangat menakutkan. Setelah mereka masuk, kedua pelayan Dr. Lee membicarakan Dr. Lee yang tidak seperti biasanya. Dia menerima tamu bangsawan tanpa memakai papan pesanan. Pelayan satunya mengatakan jika mungkin itu adalah pria yang Dr. Lee cari selama ini. "Saudaraku, ini sungguh hebat. Kita benar-benar masuk dengan cara tersebut. Hai saudaraku, apa hubunganmu dengan sang dokter? Apakah dia..." "Kau tahu kan apa yang kumaksudkan?" tanya Chang Ming. "Karena kau ingin tahu hal itu, jika kau memaksa, ya, kurasa hubungan kami memang cukup dekat," jawab Chang Ji. "Oh, jadi, apakah dia wanitamu?" tanya Chang Ming. "Ya, anggap saja seperti itu. Tapi kurasa itu bukan urusanmu. Jadi, kau bebas berimajinasi sesukamu,"
ucap Changji. Cucu senang dengan permainan kata yang dilakukan oleh Changji. Dengan itu, pasti Changming akan berpikir kalau Dr. Lee pasti menyukai Changji. Changming bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Changji. Dia membayangkan apakah Changji sudah melakukannya dengan Dr. Lee. Kemudian, Dr. Lee keluar dan langsung memberikan sebuah surat kepada Changji. Cucu mengira itu adalah surat cinta dari Dr. Lee. Namun, cucu langsung kena mental setelah Dr. Lee menjelaskan kalau itu adalah tagihan pembayaran yang ditujukan untuk Changji. Dr. Lee menyuruh Changji untuk mengeceknya dulu. Jika jumlahnya sudah benar, Changji harus segera membayarnya. Astaga, ini adalah sebuah surat cinta yang menarik. Sepertinya semua yang tertulis di sini sudah benar. Kurasa kamu masih mengingat semuanya dengan baik, ucap Changji. Changming kecewa. Dia sekarang tahu kalau hubungan mereka hanyalah hubungan antara seorang pasien dan seorang dokter. Changji membenarkannya. Itu memang hanyalah hubungan antara pasien dan dokter saja. Jadi dia menyuruh Changming agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Kemudian, Changji menanyakan kalau Dr. Lee sepertinya lupa menambahkan biaya pengeluaran untuk menyewa pengawal. Dr. Lee mengatakan jika isi dari perjanjian itu adalah kalau Changji dapat mengawal dia kembali ke Mountain City. Dan semua biaya akan dibebaskan. Namun karena tidak memenuhi hal tersebut saat Changji jatuh dari tebing waktu itu, jadinya sebagian besar pengobatan tidak bisa dibebaskan. Astaga, karena kau sudah seperti itu, jadi sulit untuk menyangkal hal tersebut, ucap Changji. Changji merasa kalau Dr. Lee sangat sulit untuk dimengerti. Tentu saja, biaya tambahan sudah termasuk pengawalan pada perjanjian tersebut. Jadi, jika kau tidak bisa memenuhi kondisi tersebut, maka tidak akan ada diskon. Apa kau mau membayarnya sekarang? Tanya Dr. Lee. Dalam hati Changji, biaya tambahannya. Changji sangat penasaran dengan apa yang Dr. Lee maksud dengan biaya tambahan itu. Changming penasaran, apakah Dr. Lee berhutang sesuatu kepada Changji? Dan apakah sesulit itu membawa Dr. Lee menuruni gunung? Changming punya ide untuk memanfaatkan hutang yang dimiliki Dr. Lee kepada Changji untuk bisa membawanya turun. Changji mengatakan jika mereka sama sekali belum membicarakan hal itu. Bagaimana Changming bisa tahu kalau dia akan menolaknya? Kemudian, Changming mencoba untuk mengatakan tujuan mereka. Changming berkata, "Dokter, ayahku sedang sakit dengan gejala misterius dalam beberapa hari ini. Kami sudah lelah dengan para dokter-dokter hebat yang tidak dapat mengatasi hal ini. Bisakah Anda membuat pengecualian dan menuruni gunung ini untuk mengecek keadaan ayah saya? Kau sungguh anak yang berbakti demi kebaikan dari ayahmu. Tapi jika kau tidak memiliki papan pesanan, mohon kembalilah lagi jika kau sudah mendapatkannya," ucap Dr. Lee. Changming panik. Dia benar dengan apa yang dibayangkan. Dia benar-benar ditolak. Kemudian dia meminta Changji untuk melakukan sesuatu. Dr. Lee, dia adalah adikku. Bisakah kau datang ke kediamanku untuk mengecek kesehatan ayahku? Ucap Changji. Oh, jadi jika itu permintaan dari Changji, aku akan melakukannya. Ini pengecualian untukmu, ucap Dr. Lee. Hei, kenapa dia menolakku dan menerimamu dengan mudah? Bukankah kita memiliki ayah yang sama? Kau pasti memiliki hubungan khusus dengan dirinya, iya kan? Tanya Changming yang kesal. Astaga, kenapa kau sangat ingin tahu? Aku hanya sedikit lebih lembut dibandingkan dirimu, ucap Changji.
Setelah kejadian tersebut, sang dokter membawa peralatannya dan menuruni gunung ini bersama kami. Di dalam kereta kuda, mereka membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, mereka juga membicarakan bahwa Changming bukanlah saudara kandung dari Changji. Changji mengira kalau Dr. Li sudah tahu kalau Changming adalah saudaranya. Changji menanyakan apakah Dr. Li melakukan itu sebagai hukuman untuk Changming. Dr. Li tidak berniat menghukum Changming sama sekali. Dia hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Jika datang tidak membawa papan pesanan, Dr. Li tidak akan melayani siapapun. Changji menanyakan dirinya. Dia adalah orang kaya dan memiliki keluarga dengan reputasi yang bagus. Dia bahkan tidak memiliki papan tersebut. Namun, kenapa Dr. Li melayaninya? Dr. Li mengatakan kalau Changji memiliki kepribadian yang baik. Dia tidak keberatan jika itu adalah Changji. Selain itu, jika Changji membutuhkan obat dari dirinya, dia tidak perlu papan pemesanan tersebut. Kalian berdua hanya berbicara sendiri dari tadi. Hei, berhenti mengabaikanku. Seakan aku tidak ada di sini, teriak Changming. Namun, mereka berdua tetap mengabaikan Changming. Ngomong-ngomong, kau masih ingin membahas tentang biaya konsultasi yang tadi kan? Tanya Changji kepada Dr. Li. Hahaha, benar. Kau memang mengerti sekali tentang diriku, Tuan Muda Meng, ucap Dr. Li. Tolong dong, jangan abaikan diriku. Biarkan aku bergabung juga dalam percakapan kalian, ucap Changming sembari matanya berkaca-kaca. Setelah berbicara dengan Dr. Li, akhirnya Changji sudah mulai memahami dia. Namun Cucu meragukannya. Dia meyakinkan lagi apakah benar Changji benar-benar mengerti apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, terjadi guncangan pada kereta kuda mereka. Changming panik. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Sedangkan Changji, dia hanya diam dan melindungi Dr. Li. Jika kalian sayang nyawa kalian, turunlah dari gerobak tersebut, teriak seorang bandit yang mencegat gerombolan Changji. Ku dengar bahwa orang-orang yang melewati gunung Chaolu adalah orang-orang kaya. Sepertinya rumor tersebut benar. Aku untung besar hari ini. Berikan sang Great King Yirulan. Pilihlah harta atau nyawa kalian. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rombongan Changji akan selamat? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.